wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Syekhuna Ki Haji Nuaibi Mata'allah Bidul Hayati, amin. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata editor, Allah tidak menghendaki orang-orang yang punya duit, orang-orang yang kaya raya, tapi Allah menghadirkan ke Baitullah itu bagi orang-orang yang punya keinginan. Artinya Bapak Ibu sekalian diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, sepantas apa Bapak Ibu sekalian kok sampai diundang oleh Allah dan Rasulullah? Layakkah ibu bapak sekalian diundang untuk menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang paling agung di alam jagat raya ini. Tadi Ustaz Suhaimi sudah mengatakan, Kiai Suhaimi sudah mengatakan, laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu semua, insya Allah atas kuasa Allah besok akan dihadirkan. Beberapa hari kemudian Bapak Ibu akan dihadirkan di hadapan Rasulullah di raudhahnya Allah, di raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sepantas apa Bapak Ibu sekalian? Orang yang dipanggil, orang yang diundang adalah orang-orang yang istimewa. Presiden hajatan nggak bakal mengundang semuanya, enggak. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil oleh presiden. Hanya orang-orang yang diistimewakan oleh presiden yang diundang untuk hadir ke resepsinya. Kalau Bapak Ibu sekalian diundang oleh Allah dan Rasul, pastilah Bapak Ibu sekalian istimewa. Istimewanya di mana? Wallahu a'lam. Tanya sama diri sendiri, tanya batin ibu, tanya batin bapak sekalian. Kata Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian semua inginkan itu melainkan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, kita bisa apa? Pekerjaan Allah yang kasih, bisnis sukses juga Allah yang kasih, kemampuan kita menabung, membayar kreditur 30 sekian itu juga Allah yang kasih. Bisa apa kita? Tujuannya apa mau umroh itu? Mau ngapain umroh? Pak, Bu, yakinlah Allah nggak butuh umroh ibu bapak sekalian. Nggak butuh Allah. Allah nggak nambah mulia kalau ibu bapak bisa umroh. Rasulullah nggak bakal nambah mulia ibu datang duduk di raudhahnya Rasulullah. Enggak. Allah nggak butuh umroh ibu bapak sekalian. Kalau kita umroh Allah ditambah mulia? Enggak. Terus kalau kita nggak umroh Allah nggak mulia? Enggak juga. Tujuan kita umroh cuma dua, Pak. Yang pertama, mengakui diri kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tujuan yang kedua kita umroh itu adalah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah itu butuh diakui. Allah butuhnya pengakuan. Cuman Allah Rabbul Alamin, Rabbul Jalal, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pak, Bu, Ka'bah yang akan kita datangi besok di Mekah itu wujud batu. Tapi Ka'bah yang sejati itu adanya di hati kita. Apakah hati kita ini ada Allah bersemayam di dalamnya? Adanya Allah dalam hati kita itu pun kehendak Allah. Ya, Ka'bah yang sejati itu adanya di hati. Bagaimana hati kita senantiasa terhubung mengingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perlihatkan irodahnya Allah. Allah berangkatkan esok hari jamaah editor ini, insya Allah jam 11 take off menuju Jeddah. Ini semua iradah Allah. Ini semua kehendak Allah. Besok kalaupun umroh itu takdir Allah. Ibu bapak selama di Indonesia dari semua pemaparan Kiai Suhaimi tentang Maqam Ibrahim, tentang Multazam, tentang Hijri Ismail, begitu keinginannya untuk beribadah di situ. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Lantas bagaimana caranya supaya Allah menghendaki kebaikan kita? Pertama, akui dulu, saya nggak ada apa-apanya ya Allah. Saya mah nggak bisa apa-apa ya Allah. Rizki darimu, tenaga darimu, kesehatan darimu, keselamatan di dalam pesawat darimu, kelancaran masuk ke masjid darimu, dimudahkan dalam beribadah semua darimu, semuanya kehendak Allah, punyanya Allah. Saya mah nggak bisa apa-apa. Pengalaman saya terjadi dengan GSW. Begitu selesai tawaf pada saya minta, ya Allah izinkan saya beribadah sholat di Maqam Ibrahim. Izinkan. Karena saya tahu kenapa. Kalau Allah nggak mengizinkan nggak akan bisa di sholat di Maqam Ibrahim. Tempat begitu di mana semua orang melewati itu sulit kita untuk sholat di sini. Tapi atas izin Allah tiba-tiba ketika saya berdoa di Maqam Ibrahim ada orang sebelah saya sholat, lantas saya ikut sholat. Di belakang saya menjaga siapa? Kiai Suhaimi dan Mas Ari juga menjaga saya. Pak, Bu, mohon maaf, Om Sewu sebagai warga Purworejo. Di Purworejo itu ada satu manusia yang begitu akrab dengan Rasulullah. Namanya siapa? Abi Al-Mawali. Sebegitu mudahnya beliau untuk bermimpi dengan Rasulullah, sehingga apa? Allah muliakan. Pertama yang harus lakukan, kosongkan dulu diri kita, hilangkan rasa kemampuan kita. Itu bagian dari ego kita. Saya bisa begini karena saya membeli duit, saya bisa begini karena begini. Bukan. Sadari kita tidak bisa apa. Kita nggak punya apa. Sadari semua ini irodah dan kudrahnya Allah. Ilahi, ya Allah, dalam hati benar-benar pakai hati Pak. Ilahi, hadza min iradati. Ini kehendakmu ya Allah. Wa hadza qudratika ya Allah, ini kudratmu ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya enggak mau ya Allah, saya enggak bisa
Tujuan kita umroh itu dua, Bu. Pertama, ke diri sendiri, kita mengakui lemah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Yang kedua, kita mengakui Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengangkat kita semua. Karena sejatinya Allah itu inginnya diakui. Allah kan ciptakan langit, bumi dan segala macam isinya kan untuk memberi untuk menjadikan makhluk itu mengakui kalau Allah itu Maha segala-galanya. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah itu begitu. Makanya Allah pantas sombong. Kita bukan Tuhan, jangan sombong. Nggak bisa. Hilangkan ego, hilangkan keakuan dirinya, hilangin. Berat. Minta. Kita nggak bakal bisa ngilangin nih Pak dalam diri kita nih, ego kita, kalau nggak Allah hilangin. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan rasa syahwat dalam diri kita. Syahwat itu jangan dikonotasikan dengan seksualitas, tapi keinginan, keakuan itu juga syahwat namanya. Ya Allah, hilangkan syahwat dalam diri ini. Nanti Allah hilangin. Begitu kita udah hilangin sama Allah, nanti kita akan menemukan keagungan Allah. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita. Tapi yang paling penting bukan cuma dengan mata kepala, tapi hati kita. Apakah hati kita ini bisa menyaksikan keagungan Allah? Karena sejak sebaik-baik memandang bukan dengan ainun nazirah, kita memandang sesuatu pakai basirah, mata hati. Ya. Maka puncaknya nanti dari semua ritualitas yang akan kita lakukan, umroh ketika di Makam Ibrahim, seperti tadi yang dikatakan oleh Ismail ini, Rabbana taqabbal minna. Ibu paham itu artinya? Apa arti Rabbana taqabbal minna? Ya Allah, terimalah apa yang datang dari kami. Apanya yang diterima minta sama Allah? Iman. Iman kita terima ya Allah. Iman saya terima. Masalah sholat belum tentu juga, nggak jaminan orang sholat di Mekah itu khusyuk. Kesendoran. Bagaimana khusyuk? Orang depan kita pakai sendal. Kita merasa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, tetapkanlah iman kami sampai akhir. Yang keduanya apa? Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, saya banyak dosa. Banyak salah. Minta kepada Allah, taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dihayati dengan sepenuh hati. Sehingga puncaknya apa? Kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan keadaan itulah husnul khotimah. Jadi umroh, ziarah ke Rasulullah itu adalah upaya proses kita mempertahankan keimanan. Perkara 500 miliar nanti berikutnya itu terserah Allah. Karena yang paling penting itu adalah husnul khotimah. Umroh itu bukan puncak dari ibadah. Berapa banyak orang yang ujung-ujungnya sesat meskipun pernah umroh. Berapa banyak orang yang ujung-ujungnya murtad meskipun pernah umroh. Mungkin kita pernah menemukan galaknya seorang haji. Pak hajinya galak banget. Pak hajinya galak banget. Nggak boleh nggak kesinggung, nggak boleh ada yang nyinggung. Semua mesti melewati dia.
Eropa, olahraga. Masuk ke Masjid Nabawi cuma tamasya. Pengen tahu, oh ini. Tapi gak terbekas dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang mabrur, ciri-ciri ibu-ibu yang mabruroh, hatinya berubah. Bertambahkah keimanannya kepada Allah? Timbul gak rasa kasih sayangnya kepada sesama manusia? Sebagai suami istri pulang rumah masih marah-marah aja. Umrohnya kemana? Kemarin doa enggak dijabah rahmah. Telat bikin kopi marah-marah. Umrohnya kemana? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita nggak mengharapkan itu semua terjadi. Yang kita harapkan adalah Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Meskipun umroh kita itu Allah nggak butuh umroh kita. Izinkan kita minta kepada Allah. Kita awali Pak, kita awali dengan minta kepada Allah supaya Allah berikan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarin saya. Jangan sampai ada rasa sombong, bangga diri, bikin status tuh gimana lagi bangga abang, udah bahaya. Alhamdulillah jamaah sekalian, mudah-mudahan mesin ini tapi dari hatinya mengatakan ikhlas. Minta kepada Allah. Kenapa kita minta sama Allah? Supaya kita membiasakan diri hati kita ini dalam keadaan mutmain, tenang. Karena hati yang mutmainah itu baru bisa dikatakan mutmainah ketika hatinya ada Allah, ada rasa malu, ada rindu ke Rasulullah. Kalau hatinya udah mutmainah, pulanglah kamu kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, radiyah, dengan ridho dengan apa yang terjadi. Mardiyah, Allah meridhoi kita. Kalau Allah udah ridho kita, Allah udah meridhoi kita, maka kita akan dipersilakan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannah. Jadi kalau mereka masuk surga, semua itu dengan hati yang tenang, hati yang tidak ada rasa pengakuan diri. Semua milik Allah, semua kehendaknya Allah, semua kuasanya Allah, semua irodah dan kudrohnya Allah. Itu namanya hatinya udah mutmainah. Nah kalau hatinya udah mutmainah, nanti Allah mempersilahkan pulang kemana? Pulang kepada Allah, kembali menghadap Allah. Dengan cara apa? Radiyatan, kita ridho Allah menjadi. Selama hidup kita di dunia, kita ridho Allah Tuhan. Mardiyah, Allah pun akhirnya ridho kepada kita. Lalu Allah persilakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Bapak Ibu sekalian, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Panjangkan karena sebentar lagi jam 5. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah jadikan, Allah hilangkan syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Syahwat-syahwat dalam diri kita. Allah kehendaki kita ibadah dengan baik. Jadi Bapak Ibu, tadi kata Tizwedi, hati-hati, sombong itu akan dijabah. Kalau sombong ada dijabah, apalagi kalau enggak sombong. Hati-hati. Demi siapa kita runtuh ini? Demi siapa? Demi anak cucu kita. Demi anak cucu kita. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allahumma ja'alna wa zurriyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terakhir, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berfatihah, karena sejatinya